pagi anak-anak kelas 11 OTKP SMK PGRI 4 Kota Pasuruan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kali ini alhamdulillah kita memasuki bulan Ramadan. Semoga di bulan Ramadan ini kalian masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, untuk pertemuan kali ini yaitu pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian, di mana kita akan mempelajari tentang pengembangan karir pegawai. Baik, pengertian pengembangan karir secara umum dapat diartikan sebagai upaya perubahan atau peningkatan karir pegawai dari suatu jabatan lain dalam ruang dan golongan yang berbeda. Jadi, pengembangan karir pegawai ini merupakan diberikan kepada pegawai untuk bisa meningkatkan atau mengembangkan karirnya ke jenjang atau ke jabatan yang lebih tinggi, baik itu melalui pendidikan, kemudian melalui pelatihan, ataupun melalui pengalaman kerja pegawai itu sendiri. Jadi di sini perusahaan memberikan kesempatan kepada para pegawainya untuk bisa mengembangkan karir mereka. Tujuan dari pengembangan karir yang pertama, membantu pencapaian tujuan individu. Jadi di sini seorang pegawai yang sukses dengan prestasi kerja yang sangat baik, kemudian menduduki posisi jabatan yang lebih tinggi juga, itu akan menunjukkan bahwa tercapainya tujuan perusahaan dan tujuan individu. Jadi adanya hubungan timbal balik antara perusahaan dengan pegawai itu sendiri. Kemudian yang kedua, menunjukkan hubungan kesejahteraan pegawai. Jadi di sini pengembangan karir yang diberikan oleh perusahaan itu diberikan untuk meningkatkan karir pegawai. Jadi pegawai itu akan memiliki loyalitas yang tinggi kepada perusahaannya itu. Kemudian yang ketiga, membantu pegawai menyadari potensinya. Jadi maksudnya di sini perusahaan itu menyadarkan pegawai bahwa kemampuannya itu bisa menduduki jabatan yang lebih tinggi sesuai dengan potensi atau keahlian yang dimiliki oleh pegawai itu sendiri. Kemudian yang keempat, memperkuat hubungan antara pegawai dan perusahaan. Jadi di sini tujuan dari pengembangan karir itu bisa memperkuat hubungan antara pegawai dan perusahaannya itu. Kemudian yang kelima, menggiatkan pemikiran jarak waktu yang panjang. Maksudnya menggiatkan pemikiran jarak waktu yang panjang itu karena di sini pengembangan karir merupakan penempatan suatu posisi jabatan yang memerlukan persyaratan dan kualifikasi yang sesuai dengan porsinya. Jadi di sini untuk mengembangkan karir itu harus dilihat berapa jumlah dan posisi yang dibutuhkan di perusahaan itu. Kemudian yang terakhir, mengurangi turnover atau penggantian pegawai karena mengundurkan diri. Jadi dengan adanya pengembangan karir, maka turnovernya itu akan menjadi rendah. Jadi pegawai yang akan mengundurkan diri itu akan berkurang karena adanya kesempatan untuk pengembangan karir itu sendiri. Begitu pula biaya untuk kepegawaian itu juga akan lebih efektif dengan adanya pengembangan karir itu. Selanjutnya, unsur-unsur pengembangan karir. Ada 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penyusunan pengembangan karir, yaitu yang pertama, menaksir kebutuhan karir. Maksudnya di sini menaksir kebutuhan karir itu merupakan unsur yang pertama. Kenapa? Karena untuk menaksir kebutuhan karir ini sangat berpengaruh terhadap terwujudnya program daripada pengembangan karir itu sendiri. Kemudian yang B,
kesempatan karir. Di sini perusahaan sudah memberikan kesempatan kepada pegawainya untuk melakukan pengembangan karir. Jadi di sini pegawai didorong untuk menentukan kebutuhan karirnya sehingga dia bisa mengikuti kesempatan pengembangan karir ini yang sudah diberikan oleh perusahaan itu. Kemudian yang terakhir, penyesuaian kebutuhan dan kesempatan karir. Jadi di sini penyesuaian ini dilakukan dengan bantuan program mutasi tenaga kerja ataupun program pelatihan maupun pembangunan tenaga kerja. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir. Yang pertama, hubungan pegawai dan organisasi. Jadi di sini faktor yang pertama yaitu bagaimana hubungan pegawai dengan organisasi itu berjalan selama ini. Itu juga akan mempengaruhi pengembangan karir. Kemudian yang kedua, adanya personalia pegawai. Nah, di dalam dunia kerja itu pastikan terdapat banyak sekali pegawai dan di mana dari pegawai-pegawai itu pasti memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya ada orang yang terlalu emosional, kemudian ada yang terlalu pendiam, kemudian ada yang apatis. Itu akan mempengaruhi jalannya pengembangan karir sehingga untuk proses pengembangan karir ini tidak akan berjalan secara maksimal. Kemudian yang ketiga ada faktor eksternal, berarti faktor dari luar perusahaan. Jadi di mana proses manajemen karir itu akan menjadi kacau karena adanya intervensi dari pihak luar. Misalnya ada pegawai yang ingin mempromosikan jabatannya ke jabatan yang lebih tinggi. Nah, karena ada orang yang ngedrop orang lain dari luar organisasi, akibatnya mungkin orang yang tadi akan mempromosikan jabatan ke lebih tinggi itu terpaksa akan dibatalkan. Karena apa? Karena ada orang lain yang di-drop dari luar organisasi. Kemudian yang keempat ada politicking dalam organisasi. Maksudnya di sini apabila di dalam organisasi itu terdapat politicking manajemen, maka manajemen karirnya itu hampir dipastikan mati dengan sendirinya. Jadi kalau di dalam pengembangan karir di perusahaan itu harus berjalan secara transparan atau terbuka ya. Kemudian yang kelima ada sistem penghargaan. Di mana sistem penghargaan ini dalam dunia organisasi yang tidak mempunyai sistem penghargaan yang jelas, maka akan memperlakukan pegawainya secara subjektif. Jadi kalau tidak ada sistem penghargaan, maka dari pegawai itu sendiri juga tidak akan semangat dalam bekerja. Kemudian yang keenam ada jumlah pegawai. Maksudnya jumlah pegawai di sini semakin banyak pegawai, maka semakin ketat pula persaingan untuk menduduki suatu jabatan yang lebih tinggi. Akan tetapi, kalau semakin kecil atau semakin sedikit pegawai, maka kesempatan bagi seseorang pegawai untuk naik ke jabatan yang lebih tinggi itu akan semakin besar pula. Kemudian selanjutnya ada ukuran organisasi, di mana ukuran organisasi ini dilihat dari besar kecilnya organisasi itu. Kemudian ada kultur organisasi, di mana kultur organisasi ini berarti budaya di dalam organisasi itu sendiri. Apakah nanti ada yang organisasi yang kulturnya profesional, objektif atau rasional? Itu ada juga yang perusahaan yang cenderung menghargai prestasi kerja dari pegawai itu sendiri. Jadi dari kultur organisasi ini juga akan mempengaruhi pengembangan karir pegawai. Dan yang terakhir ada tipe manajemen. Jadi dilihat dari manajemennya. Organisasi itu terdapat beberapa
tipe manajemen, ada yang cenderung kaku, kemudian otoriter atau terbuka, kemudian ada yang demokratis. Sehingga di sini untuk pengembangan karir pegawai ini tidak tergantung pada dirinya, tapi juga dari pihak eksternal seperti dari manajemen perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, manfaat pengembangan karir. Yang pertama, bagi organisasi, menjamin ketersediaan bakat yang diperlukan, kemudian meningkatkan kemampuan organisasi, kemudian memberikan kesempatan yang sama untuk meningkatkan karir dan mengurangi frustasi pegawai. Nah, itu manfaatnya bagi organisasi. Kalau bagi pegawai, pengembangan karir itu manfaatnya apa? Yang pertama, menggunakan potensi seseorang dengan sepenuhnya, kemudian menambah tantangan dalam bekerja, kemudian meningkatkan otonomi dan meningkatkan tanggung jawab mereka di dalam pekerjaan mereka. Baik, untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Nah, ini ada beberapa latihan yang bisa kalian kerjakan. Ada 1-5. Seperti biasa, nanti hasil dari pekerjaan kalian bisa dikirimkan melalui ke WA saya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.